Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi fin jalalika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmahnya serta hidayahnya sehingga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah lahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi al-Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan kita kalamkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimakumullah. Bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi. Dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah, tentunya dalam channel kita Buya Pasaman Timur. Bersama-sama kita bertalabul ilmi, berbagi wawasan. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat buat kita bersama. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam pencarian yang pernah dilakukan setiap umat Islam adalah hal-hal yang bersifat tasdik, pertanda dalam Al-Quran, suatu pedoman ad-dasar, bidahlihi marifatul haq fil ilmi. Sesungguhnya dalilkulah yang menjadi kebenaran sebuah ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam qudsinya. Hal ini tertarik pandangan kita kepada sebuah hijahiyah dalam Al-Quran, yang mana kita lihat dalam pengkajian pemahaman kita selama ini bahwasanya alif, aftar dan ba'dal ini menjadi suatu pacuan, suatu kejaran di dalam pengenalan diri. Adapun dalam bentuk itu kita melihat suatu keajaiban, yaitu berpisahnya alif dengan lam mim. Nah ini, padahal dalam kajian kodrat bernamakan dia sebuah alif atau alam, alif lampak atau alam batin. Dengan adanya lam mim ini masuk di dalam alif, bersifat lam ini adalah kodrat, sementara rohani adalah bersifat makom mim. Lam bersifat nuriyah, sementara mim bersifat ruhaniyah. Tetapi di dalam Al-Quran kita melihat di sifat aftarnya alif lam mim ini kenapa tidak disatukan dalam bentuk harfiah atau hijaiyah. Memang kalau dalam pandangan hakikat alif itu kiamuhu binafsihi, dia berdiri sendiri. Tapi dengan dia berdiri sendiri, bagaimana pandangan kita terhadap lam dengan mim?
Kalau terhadap pandangan lam mim ini berpisah dari alif, otomatis pasti kita berpikir alif tidak akan bernama alif lagi. Karena lam dengan mim itu sudah keluar dari maujudnya. Nah, di sini dari mana kita bisa mentadabur kajian ini sehingga kita akan menerima dan memahami kenyataan itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Akhirnya kita akan melihat kepada suatu wujud, yaitu tentang dua kodrat lam mim tadi. Nah, kita berpacu ke dalam kodratnya. Bahwasannya bersifat rohaniyah lah sifat mim itu, dan bersifat kodrat lah lam tadi. Kodrat lam bersifat naungan batin, dinamakan ba'daniyah, sehingga menyembunyikan keberadaan mim dalam kodrat makom Muhammad rohani. Disinilah kita akan mendapatkan suatu solusi. Kenapa alif lam mim? Lam mim ini disatukan dan dipisahkan dari alif. Nah, kalau sudah dari tiga kodrat tadi, Nur Kasiyah penampakan lam mim ini dia akan bersifat berpisah. Berpisahnya seperti apa? Dalam makom harfiah kita kaji arasullah kodrat pada hijaiyah. Di sini kita melihat bahwasannya kodrat batin yang dinaungi oleh nuraninya Adam. Batiniyahnya adalah maujud daripada Adam. Berupa-rupa aku pada Adam. Berkodrat aku pada Muhammad. Maka sirnya Allah akan kembali kepada rohani. Ternyata dalam kodrat makom batin dan sir tadi terjadilah suatu kodrat yang mana ini disebabkan oleh tajali. Jadi kalau kita mengkaji lam dengan mengkaji mim, maka akan ketemu dengan tajalinya. Nah, kalau dikatakan tajali daripada kodrat itu, kita kembali lagi melihat dua unsur yang ada dalam diri kita. Nah, di sisi pencariannya, apa dua unsur batin dan sir itu? Lam dengan mim tadi. Ini adalah kodrat daripada batin dan mim kodrat daripada sir. Kerahasiaan Allah. Kenapa dikatakan begitu? Nah, di sini yang dikatakan wujud Allah pada batin, wujud Muhammad pada rohani, nyata Adam pada jasad, itu kembali kepada Nurullah dan Nur Muhammad. Nurullah awal jadi bersifat zat adalah rohani bagi diri. Nur Muhammad adalah kodrat hayat bagi Allah berasal daripada nurnya Muhammad. Adam adalah rupa-rupa bagi Allah. Di sini ketemu dalam kodrat lam mim. Jadi kena Rabbani adalah wujud batin, wujud. Ya, wujud Allah pada batin. Nah, ini yang tertinggal. Ya, lam alif berdiri sendiri. Alif berdiri sendiri tadi memisahkan, kalau memang lam mim sudah berpisah, dia berpisah sebagai wujud. Ya. Nah, disinilah kita akan memperlihatkan bahwasanya setelah adanya batin dan sir tadi, ini kodratnya pada diri kita adalah markubah pada jantung dinamakan batin, sementara wujud sir bagi Allah nyawa. Nah, ini wujud sir bagi Allah itu adalah nyawa. Inilah terjadinya perbedaan kodrat tadi. Meskipun dalam wujud yang sama, terjadi perbedaan. Di mana letak perbedaan itu tadi? Kita lihat kembali kepada kodrat batin dan sir. Ya, kita akan melihat kepada kodrat batin dan sir. Bagaimana kita memandang kodrat batin dan sir? Nah, kita lihat. Dalam pemandangan, dalam kajian hukum hijaiyah tadi, di sini kita kembali melihat meninjau basmalah. Kenapa? Karena makom dari penyelesaian alif dan mim ini antara alif dan alif lam mim. Di sini lam dengan mim tadi
ini akan diselesaikan dalam bentuk kajian basmalah. Bukan bismillah, tapi basmalah. Apa yang dikatakan basmalah? Maujud, ya, aftar. Jadi ini sifat tajalli alamnya. Nah, di sini batin bara'ah barah itu adalah pemisah. Sementara sir adalah suatu rasa, suatu wujud yang tidak terlihat atau tersirat. Sementara batin berupa kodrat. Batiniahnya Adam, nurani, batiniahnya Muhammad, izzati, batiniahnya Allah, wujud. Itu dinamakan kodrat. Antara jantung dan nyawa, kalau dalam kodrat ibadah ilahiyah, Allah kalamnya jantung bersifat batin. Hu Allah dalam sir mengaku kepada keakuan Allah. Nah, kalau memang batin sudah Allah, maka dikatakan oleh nyawa hu Allah. Nah, di sini tanda kutipnya, kodrat Allah yang mana? Apa Allah itu sebetulnya? Akan terjadi pencarian. Nah, di sini kita paham kalau batin hamdu atau batin mutlak bagi Allah itu adalah hamdu atau zat dalam markubah jantung atau yang menggerakkan daging jantung ini. Maka di sini adalah sir. Kembali pada sir, kerahasiaan. Terus bagaimana kita mencari, ya? Apakah yang duluan, mana duluan sir daripada batin? Nah, di sini kita lihat. Di sini ada sahadatan wa sahadatuhu, ada dilakukan oleh dua kodrat. Nah, di sini muncul syahadat alam, ya, syahadat pada kodrat basmalah, batin dan sir. Nah, apa yang kadar alamnya? Alif alastum bikum. Ini sir yang bertanya atau nyawa, sir. Nah, dijawablah di sini oleh jantung berupa bara'ah atau batin, bala syahidna. Nah, di sini kita sudah paham bahwasanya peradaban dari dua kodrat tadi akan menjadikan kekuatan ibadah yang sangat tinggi. Inilah Rabbul Alamin tadi. Rabbul Alamin ini setelah wujud batin di dalam sir untuk bermasalah. Wujud batin dalam sir hukum basmalah itu menandakan manusia itu terangkat kepada zahirnya sifat aftarnya Allah, yaitu karsiyahnya tadi. Karsiyah itu adalah alif wujud nyata. Jadi kalau aftarnya Allah adalah mawjudullah pada sifat zahir diri, atau dinamakan penampakan batin ini dinamakan nur kasiyah. Jadi disinilah lam mim menjadi nur kasiyah, sementara wujud alif ini menjadi wujud, yaitulah batin. Wujud, ya, kalau dinamakan wujud dia tidak lagi batin. Nah, wujud. Jadi kalau sudah ada dua kekuatan, di sini adalah la ilaha illallah. Ini adalah keilahan Tuhan pada diri manusia, sementara ilahinas ini, sementara ini adalah aftar. Aftar itu adalah bersifat Rabbul Alamin. Nah, rahmatan fil alamin pada maujud, Rabbul Alamin pada arasnya. Inilah batin dan sirnya Allah. Allahu Allah. Nah, kalau sudah makomnya menuju kekuasaan, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, disinilah naik lam tajalah tadi, lam jalalah itu. Jadi kalau dia sudah naik alhamdulillahi rabbil alamin wa rahmatan fil alamin. Nah, disinilah yang dikatakan sifat aftar atau alif tersurat nyata. Nah, di sini kita baru paham kalau yang ditinggalkan wujud alif beri sendiri itu pindah menjadi wujud. Dikalamakan Rabbani bagi kita batin nyawa. Jadi mana Rabbani itu posisinya, mana wujud itu posisinya, itulah yang ada di dalam kodrat daripada wujud batin. Mana wujudnya tadi, itulah wujud Allah dalam batin. Nah, inilah batin Allah itu adalah sir. Nah, gitu ya. Jadi kalau sudah wujud Allah dalam sirnya, ini dinamakan dengan bis. Nah, gitu ya. Nah, kalau di dalam alam itu dikodratkan sebagai aftar. Jadi ba alif sin dengan bis
alif sin pada bismillah dan basmalah, dia melahirkan maujudullah pada basmalah. Nah, sementara di dalam bismillah alif tersirat ini adalah kodrat Allah semata. Nah, ini dikatakan sifat batin bagi Allah. Jadi disinilah jamaah sekalian, kita sudah bisa menilai atau memperlihatkan penemuan daripada basmalah di diri kita. Nah, jadi kalau sudah kita paham alastum birabbikum bala syahidina, ini adalah percakapan antara sirnya Allah dengan batinnya Allah. Batin Allah pada alam dinamakan batin mutlak, dan pada sir pada diri kita pada alam itu dinamakan dengan qudrat. Nah itu, jadi kalau kita sudah memahami basmalahnya, maka kita sudah paham sekarang bahwasan lam dengan mim ini adalah wujud aftar yang nyata pada diri kita. Ini sebagai rahmatan fil alamin, dinobatkan dalam amaliyah seperti seorang khalifatullah. Nah, batinnya batin mutlaknya Allah. Inilah sirnya adalah kodratnya Allah. Inilah yang menjadi khalifatullah pada alam di muka bumi ini. Kenapa? Inilah wujud dan mewujud batin Allah. Jadi kalau kita sudah paham akan kodrat seperti itu, insya Allah kita tinggal menjaga keberadaan kodrat ini pada alam. Ya, kalau kita sudah melihat batiniahnya Allah dan disitulah sir Allah dalam berkalam, maka inilah yang dikatakan maujudullah wa rahmatan fil alamin dalam bentuk Rabbil alamin. Rabbil alamin. Jadi kita sudah paham bahwasannya di dalam kodrat alam Rabbil alamin dan ilahinas. Nah, di sini kita akan bisa mengungkap kembali bahwasanya aftarnya Allah pada diri sudah bisa melihat kodrat batin dan sir. Itu aftarnya. Tapi kalau ba'dalnya Allah pada diri, maka kita melihat wujud daripada sir yang ada dalam bismillah. Bukan dalam basmalah, tapi bismillah. Nah, inilah wujud Allah dalam batin. Tetapi di dalam Rabbil alamin kita mengkaji basmalah dalam aftarnya Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi kita di dalam melakukan ibadah kepada Allah, tentunya kita harus mengkaji hal-hal yang bersifat tajalli kepada Allah. Hal-hal yang bersifat kodrat kepada Allah. Kan apabila kita tidak bisa memahami kekodratan Allah dan bersifatnya Allah pada kodratnya sendiri, lantas kita makhluk apa kalau kita tidak mengimani tauhid tadi? Apakah bisa kita dengan berkemampuan indrawi terus kita mengangkat Tuhannya ilahi? Ini tidak masuk akal sama sekali. Maka kita wajib melebur diri kita dalam tadabur diri agar mendapatkan wujud diri yang akan berdiri. Inilah kajian. Jadi kalau kita melihat bagaimana kita melihat posisi lam mim berpisah dari alif, terus pada alif itu bernama alif setelah kita tahu batin atau zat dan nur itu adalah lam mim. Nah, kalau lam mim itu adalah zat dan nur, bagaimana dipisahkan? Maka terjawab bahwasanya kalau itu berpisah maka wujud Allah. Nah, inilah wujud ada menjadi suatu ketunggalan ba'dal pada bismillah. Nah, itu yang dinamakan dengan bilah, batin tunggalnya Allah, batin bilah. Nah, inilah yang akan ada di dalam bismillah. Tapi setelah didohirkan, setelah dia maujud, bagaimana dia bisa mengendalikan semua alam? Itu aftar dia. Nah, inilah aftarnya kita ini membawakan ketuhanan Allah pada alam. Makanya alhamdulillahirabbil alamin. Artinya alif awalnya nun belakangnya. Alhamdulillahirabbil alamin. An. Nah, disinilah batin mutlak wujud an tadi, yaitu menjadi umul sifat, jumlahnya 7 atau jumlah daripada sifat. Nah, disinilah jamaah
kita bisa menemui hakikat Allah, menjalankan hakikat ini demi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amalan yang mampu mendekatkan diri kepada Allah kecuali pertolongan itu sendiri. Apa pertolongan itu? Kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya. Nah, inilah yang akan disempurnakan tadi menjadi dua an-nazir, zahir dan batin. Wujud pada alif itu akan menjadi batin, dan aftar pada bismillah basmalah ini akan menjadi zahir. Inilah dasar kezahiran dan batinnya Allah pada diri. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi suri tauladan tauhid kita kepada Allah. Dengan kita tingkatkan pengetahuan kita kepada Allah, maka berderajat, semakin hari derajatnya ibadah itu akan semakin meningkat dan kepantasan di mata Allah itu sudah bisa. Jangan hanya mengkaji ma'rifat tapi alam tidak berkudarat. Jangan hanya mengkaji ma'rifat, sekali lagi kalau alam tidak menjadi kudarat, itu membuat sia-sia. Baik para hadirin jamaah sekalian, mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita demi kenaikan derajat Allah pada diri. Tidak ada lain dan tidak bukan. Kemampuan imanmu menentukan di dalam bertauhid kepada Allah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.